Dongeng Anak Indonesia, kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Burung puyuh, kelinci, dan kucing penipu. Di tepi hutan yang damai, hiduplah burung puyuh kecil bernama Pipi. Sarangnya berada di bawah akar pohon besar, tersembunyi di balik semak-semak. Setiap pagi, Pipi mencari biji-bijian di dalam semak, lalu membawa rumput kering untuk membuat sarangnya tetap hangat, rapi, nyaman, kuat, bersih, dan aman. Pipi sangat menyayangi sarangnya karena ia membangunnya sendiri, sedikit demi sedikit. Memakai ranting kecil, daun kering, dan bulu halus dari sekitar hutan. Suatu pagi, makanan di sekitar sarangnya mulai habis. Pipi harus pergi lebih jauh melewati padang rumput. "Aku akan pulang sebelum malam," kata Pipi pelan. Ia mengepakkan sayapnya, meninggalkan sarang lebih jauh dari biasanya. Ia mengembara mencari makan dengan penuh harapan. Tidak lama setelah Pipi pergi, seekor kelinci muda bernama Lono melompat melewati pohon besar itu sambil mencari tempat berlindung dari angin yang dingin. Lono merasa lelah, lapar, dan ingin menemukan tempat kering dan nyaman untuk istirahat. Ia melihat sarang kecil di dekat akar pohon. Sarang itu tampak hangat, tertutup dedaunan, dan cocok untuk beristirahat sejenak dengan nyaman. "Wah, tempat ini nyaman sekali," gumam Lono senang. Tanpa meminta izin, ia masuk ke dalam sarang dan segera tertidur pulas di sana. Sore harinya, Pipi pulang membawa biji rumput dan makanan kecil. Namun, ia terkejut ketika melihat Lono tidur nyenyak di dalam sarangnya. "Hei, itu sarangku!" seru Pipi. Suaranya bergetar karena ia kaget, sedih, dan tidak tahu harus berbuat apa. Lono terbangun lalu mengerutkan dahi. "Sarang ini kosong saat aku datang. Jadi, sekarang tempat ini menjadi milikku," katanya dengan percaya diri penuh. Pipi menjelaskan bahwa sarang itu dibuatnya sendiri. Ia menunjukkan ranting pilihan, daun kering, dan bulu halus yang pernah dikumpulkan dengan susah payah. Namun, Lono tetap keras kepala. Menurutnya, siapapun yang menemukan rumah kosong berhak tinggal di sana tanpa perlu bertanya kepada siapapun. Perdebatan mereka semakin ramai. Beberapa hewan kecil berhenti berjalan, lalu berkumpul di sekitar pohon untuk melihat masalah yang belum selesai. Seekor tupai tua akhirnya berkata, "Carilah hakim yang bijaksana, supaya kalian tidak terus bertengkar sampai malam tiba." Pipi dan Lono setuju. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak. Meskipun keduanya masih merasa kesal, bingung, dan ingin menang sendiri. Di ujung jalan, mereka melihat seekor kucing tua bernama Margo. Ia sedang duduk tenang di atas batu besar, dekat semak-semak basah yang rimbun penuh rahasia. Margo terlihat lembut dan sabar dari kejauhan.
Namun, beberapa hewan hutan sebenarnya tahu bahwa ia sering menipu hewan kecil yang lengah tanpa ampun. "Tuan Margo, tolong bantu kami," kata Pipi. "Kami ingin tahu siapa pemilik sarang yang sebenarnya," tambah Lono dengan cepat dan yakin sekali. Margo membuka matanya perlahan, lalu tersenyum ramah. "Tentu, aku akan menjadi hakim yang adil untuk kalian berdua," katanya dengan suara lembut meyakinkan. Pipi merasa ragu melihat kuku tajam Margo. Akan tetapi, Lono percaya karena kucing itu berbicara sangat halus, tenang, dan meyakinkan kepada mereka. "Mendekatlah sedikit lagi," kata Margo lembut. "Telingaku sudah tua, jadi aku tidak bisa mendengar cerita kalian dari jauh," lanjutnya dengan licik. Pipi ingin mundur, tapi Lono melangkah maju. Tiba-tiba Margo melompat dan menerkam mereka. Sejak hari itu, hewan-hewan hutan jadi berhati-hati. Tidak semua yang terlihat ramah benar-benar memiliki niat baik, jujur, dan dapat dipercaya dengan mudah. Pesan moral yang disampaikan, janganlah kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Jika salah, minta maaf, jangan malah menjadi keras kepala. Dan jangan mudah pula percaya, apa yang terlihat baik itu belum tentu benar-benar baik. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.